Apa kalian pernah mendengar larangan wanita Sunda untuk menikahi pria Jawa? Jika iya, kisahku ini mungkin bisa memberi kalian jawaban mengapa secara tradisi wanita Sunda dilarang menikahi pria Jawa. Aku adalah Putri Dyah Pitaloka, atau biasa dipanggil Citra Resmi. Aku adalah putri dari kerajaan Sunda Galuh yang sangat terkenal akan kecantikanku. Ketika seorang pelukis membawa lukisan diriku ke hadapan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit, konon Hayam Wuruk jatuh cinta pada pandangan pertama ketika melihat sosokku di dalam lukisan tersebut. Ia pun mengirim utusan untuk meminangku. Pinangan Raja Majapahit disambut antusias oleh ayahku Prabu Maharaja Linggabuana, karena ini akan menjadi langkah politik yang bagus bagi kedua kerajaan. Ia menerima syarat agar pernikahan dilangsungkan di Majapahit. Pada tahun 1357, aku, ayahku, beserta rombongan tiba di tanah Jawa setelah berlayar melalui Laut Jawa. Kami mendirikan sebuah pesanggerahan di lapangan Bubat di bagian utara Trowulan, ibu kota Majapahit, sebagai tempat untuk menunggu sampai pihak Raja Hayam Wuruk datang menjemput kami. Akan tetapi, pernikahan agung yang diharapkan bisa memperkuat kedua kerajaan justru berakhir tragis, karena Mahapati Gajah Mada datang dan mengatakan bahwa pernikahan ini adalah bentuk penyerahan kerajaan Sunda kepada Majapahit. Merasa dipermalukan, kami pun memilih untuk berperang melawan kerajaan Majapahit demi mempertahankan kehormatan kerajaan. Di lapangan Bubat itulah kami berperang melawan pasukan Majapahit. Meski terkepung dan hanya dilindungi oleh sedikit prajurit, kami tetap melawan pasukan Bayangkara bentukan Mahapati Gajah Mada dengan gagah berani, hingga akhirnya kami kewalahan dan gugur di medan perang. Rasa sakit melihat seluruh rombongan kerajaan Sunda yang gugur membuatku mengambil langkah tidak terduga untuk membela kehormatan rakyatku. Dengan keris kecil yang selalu kusimpan di balik pakaianku, aku pun melakukan bela pati, bunuh diri untuk melindungi kehormatan kerajaanku. Peristiwa itu hingga kini dikenal sebagai Perang Bubat. Mungkin peristiwa itulah yang melandasi larangan wanita Sunda untuk menikahi pria Jawa selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Konon Raja Hayam Wuruk menangisi kematianku karena niatnya untuk meminangku benar-benar murni karena ia jatuh hati padaku dan bukan karena unsur politik. Sejak peristiwa itu, hubungan Raja Hayam Wuruk dengan Gajah Mada pun memburuk dan tidak pernah pulih hingga kematian Sang Mahapati.